bersyukur untuk hari ini, sebab hari ini kami ada sebagaimana kami ada semua karena Tuhan, dan Tuhan berbicara bagi masing-masing pribadi kami. Kami butuh firman-Mu, kebenaran-Mu, mengubahkan kehidupan kami, dan kami semakin mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, sedikit latar belakang. Ketika saya masih kuliah di seminari dulu, saya masuk di dalam Departemen Pemuda dan Anak. Saya membidangi bidang remaja dan pemuda, dan saya waktu itu baru bikin beberapa modul, lalu diangkat di Departemen Pemuda dan Anak Pusat di dalam Sphere Family, dan sekarang saya sudah di BPH untuk membantu bidang Departemen Keluarga. Nah, apa yang saya mau sharingkan ini adalah bahan yang dulu dibuat oleh tim bersama mengenai panggilan hidup ketika kami di DPA DKI Jakarta buat modul, ya. Dan ini bagus sekali, saya mau sharingkan kepada, saya panggil teman-teman semua, karena ini banyak orang yang tidak tahu mengenai panggilan kehidupannya. Ya, ada begitu banyak orang yang tidak mengerti bahwa Tuhan memanggil dia. Seringkali kalau orang berpikir hanya panggilan hidupnya sekolah Alkitab, lalu menjadi pendeta, itu satu dibanding ada begitu banyak panggilan khusus yang Tuhan berikan. Ya, jadi panggilan umumnya adalah di dalam Matius 28, yang 19 dan 20, yang kita sama-sama tahu, jadikanlah semua bangsa murid, ya, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya. Itu panggilan umumnya, tapi ada panggilan khusus, ya. Panggilan khusus yang hari ini saya mau share bersama-sama buat teman-teman semua. 22 ayat 29 berkata seperti ini. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina, ya. Kalau kalian membaca Amsal dari Amsal 1 sampai 31, berisi banyak sekali kata-kata mutiara atau berisi banyak sekali hikmat yang bisa kita dapatkan. Salah satunya adalah orang yang cakap dalam pekerjaannya. Di hadapan raja-raja ia akan berdiri. Nah, Tuhan sedang memakai orang-orangnya, dipanggil untuk apa? Bukan cuma menjadi pendeta saja, tetapi di hadapan raja-raja, kata firman Tuhan. Artinya apa? Ada pandangan yang lebih luas untuk bangsa ini, untuk negeri ini, khususnya untuk bangsa Indonesia di tengah pandemi ini. Dan percayalah bahwa Tuhan sedang memanggil engkau menjadi bangsa pilihan Tuhan, dan bukan cuma bangsa yang biasa, tapi bangsa yang luar biasa. Ya, saya tuliskan sebuah statement yang bagus di sini berkata seperti ini. Tidak semua orang dipanggil menjadi pendeta, tapi semua orang dipanggil untuk menjadi berfungsi. Ya, kita semua tidak semua panggilannya sama. Ya, ada yang dipanggil menjadi pendeta, ada yang dipanggil menjadi pengacara, ada yang dipanggil menjadi bisnismen. Ya, nanti saya akan menjelaskan. Ya, jadi memang hal yang khusus yang kita mau melihat dari hal ini semua, ya, di Amerika ada hamba Tuhan bernama Bill Bright. Ya, dia pendiri kampus Crusade, itu kebangunan rohani, dan Lauren Cunningham itu pendiri Youth with a Mission. Ya, itu besar sekali di Amerika, kalian bisa browsing, dan mereka menyuarakan pesan profetik. Ya, jadi menurut kedua hamba Tuhan ini, suatu bangsa akan diubahkan apabila kebenaran Tuhan ditegakkan atas seluruh area kehidupan. Dan pada akhir zaman kerajaan Tuhan akan dinyatakan atas 7 area kehidupan. Ya, jadi tadi saya katakan ada panggilan umum, ada panggilan khusus. Panggilan umumnya bahwa semua harus dijadikan murid Tuhan, dibaptis, dan menjadi seperti Kristus. Tapi panggilan khususnya, kita mau lihat khususnya di area 7 kehidupan. Nah, ini ya. Ini ada 7 mountain strategy, ya, 7 kehidupan di dalam dunia ini. Mari kita mau lihat yang bersama-sama. Ada A, B, C, D, E, F, G, ya. Kita sama-sama lihat. Yang pertama adalah art and media. Ya, art and media. Seni, media, dan olahraga merupakan alat yang efektif dalam menyampaikan pesan Tuhan dan mempengaruhi opini masyarakat mengenai suatu hal. Ya, perhatikan dengan baik.
Di dalam gereja ada begitu banyak orang menggolong-golongkan pelayanan. Ada yang merasa pelayanan mimbar lebih penting daripada pelayanan multimedia. Karena pelayanan multimedia itu adalah pelayanan yang di balik layar. Ketika gereja pada tahun 1900-an, mungkin ada beberapa dari kalian yang belum hadir atau belum lahir ke dunia, gereja itu tidak seperti sekarang memakai LED, ya, terus gereja online dan sebagainya. Gereja itu hanya memakai OHP, ya. Bagi yang kalian yang nggak tahu OHP, silakan browsing sendiri, kalian akan terkaget-kaget bahwa ya itulah gereja dulu. Jadi teksnya juga ditulis dengan tangan, lalu juga ada lapisan kertasnya, lalu juga ditampilkan hanya dengan sinar seperti itu dan alat, ya. Nah, itu pelayanan multimedia gereja pada tahun 1900-an. Mungkin bagi sebagian orang yang merasa panggilan itu kecil, ya, tapi lihat sekarang, semua gereja online. Pandemik membuat media maju berkembang dengan begitu luar biasanya. Jangankan gitu, ya. Kalau sekarang perhatikan art and media, ya. Salah satu olahraga yang terkenal yaitu e-sport, ya, menjadi olahraga yang ditonton viewersnya banyak sekali oleh khususnya orang-orang Indonesia, ya, apalagi bocil-bocil nih, ya, bocil-bocil seneng banget nonton e-sport, ya, khususnya di YouTube, di channel-channel dan sebagainya. Well, pelayanan ini rendah nggak? Enggak dong. Impact-nya besar. Dibutuhkan orang-orang yang pinter, jenius dalam membuat media. So, kalau kalian di sini terpanggil di bagian media, kalau ada temanmu yang berkata ini pelayanan kecil, firman Tuhan katakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi jadilah teladan. Ya, Paulus mengatakan itu kepada Timotius, jadilah teladan. Pelayanan bukan pelayanan yang kecil, tetapi pelayanan yang Tuhan pakai. Ya, khususnya yang sedang mengoperasikan media di Zoom ini, ya, kamu adalah orang besar yang Tuhan sedang pakai. Lanjut ya. Bisnis. Ya, siapa sangka resesi membuat masalah begitu besar, ada begitu banyak orang nganggur, ada begitu banyak orang mengalami masalah termasuk gereja. Karena ekonomi merupakan hal yang sangat penting. Jadi ada orang yang dipanggil menjadi bisnismen, tentu saja. Tapi pertanyaannya, bisnismen ini apakah takut akan Tuhan? Ada begitu banyak orang mencari uang, tapi lupa bahwa akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Jadi kalau Tuhan memanggil kamu menjadi bisnismen, jadilah bisnismen yang takut akan Tuhan, yang menerapkan prinsip-prinsip kebenaran dan prinsip-prinsip Alkitabiah sesuai dengan ajaran Alkitab. Ya, karena ada begitu banyak ajaran mengenai uang, ada begitu banyak ajaran-ajaran, ya, cinta akan uang, ya, akar dari segala kejahatan, lalu oleh mamonlah orang memburu, ya, lalu dia dipikat, dipidaya, ada begitu banyak. Ya, jadilah bisnismen yang takut akan Tuhan. Ketika engkau mencari uang, engkau tidak mengambil keuntungan yang banyak, tetapi engkau benar-benar bisa memberkati. Ya, bukankah Tuhan memanggil Abraham, Kejadian 12, untuk menjadi berkat? Ya, contoh lagi, misalkan Boas, ya, Boas memiliki kebun anggur. Ya, Boas orang yang takut akan Tuhan. Ya, perhatikan dengan baik, ada begitu banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab yang Tuhan panggil bukan menjadi gembala, ya, tetapi menjadi businessman. Ya, oke, kita lanjut. Lanjut, yang ketiga, tadi A, B, C. Sekarang C yaitu church atau gereja. Nah, ya, ketika Tuhan memanggil Petrus dalam Matius 16, ya, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Perhatikan dengan baik. Ya, panggilan itu sifatnya khusus. Jadi nggak pernah namanya ikut-ikutan. Oh, sekarang lagi ngetrennya masuk sekolah Alkitab nih. Ikut-ikutan deh. Siapa tahu jadi pendeta berhasil. Nggak bisa. Ya, nggak bisa.
panggilan itu panggilan khusus. Kalau Tuhan tempatkan kamu menjadi businessman, kamu mau jadi gembala, ya ada begitu banyak, bukannya berhasil, tetapi malah menyimpang ya. Kata dosa kan hamartia menyimpang, ya tidak lagi lurus tapi belok, ya. Nah memang tugas gereja adalah memuridkan businessman, memuridkan orang-orang media supaya takut akan Tuhan, menjadi serupa dengan Kristus. Ya, ini panggilan khusus yang ketiga. Panggilan khusus yang keempat, apa itu? D, yaitu development of the poor, pelayanan sosial. Nah, ya ada begitu banyak saya melihat businessman, mereka tidak hanya memikirkan, wow apa nih, ganggu. Ya, tidak hanya memikirkan mengenai dirinya sendiri, tapi memikirkan mengenai sosial. Itu sebabnya ada pelayanan sosial, misalkan pendidikan anak usia dini gratis, tuh PAUD gratis. Ya, ada panti asuhan gratis, panti jompo gratis. Siapa yang punya? Orang-orang takut akan Tuhan. Ya, karena dia mau pelayanan sosial. Ya, masih ingat ada orang-orang yang tidak dianggap di dunia ini, ya, tapi dianggap Tuhan, ya. Masih ingat ketika di Alkitab, Tuhan di mana ketika saya bisa melihat Engkau, Tuhan bilang, ya, ketika Engkau melihat orang miskin, ketika Engkau menjenguk orang di penjara, ketika Engkau dan sebagainya, ya. Kita sama-sama tahu itu pelayanan, ya. Tokoh dalam Alkitab, ya, Dorcas atau Tabita, ya, membuatkan baju bagi orang-orang miskin dalam Kisah Para Rasul. Ya, lalu juga ada 7 pelayan diakonia, ya. Lalu juga ada orang-orang banyak di dalam Alkitab yang dia menopang pelayanan sosial, dan bukan cuma pelayanan sosial, dia juga menopang pelayanan gereja karena dia dipanggil khusus untuk melayani hal itu. Ya, makanya kalau hari ini memang kamu jiwanya, Kak, saya ini sebenarnya jiwanya mau memberi terus gitu. Saya punya jiwanya itu suatu hari nanti pingin bangun rumah sakit murah gitu ya. Mau bangun panti asuhan gratis, mau bangun PAUD dan sebagainya ya. Ya Tuhan sedang memakai engkau. Amin. Lanjut. Yang kelima, apa itu? Yaitu education atau pendidikan. Ya, pendidikan ini sangatlah vital. Ya, coba perhatikan dengan baik. Sebagian orang yang berpikir uang adalah segalanya pasti tidak akan pernah mau jadi guru. Karena guru gajinya kecil. Ya, nggak mau jadi dosen, karena dosen gajinya kecil. Ya, tidak mau mengabdi. Yang penting saya hidup, uangnya gajinya tinggi. Tapi sebagian orang yang terpanggil di dalam pendidikan akan berpikir, saya mengajarkan kebenaran, mengajarkan pendidikan, bukan untuk mendapatkan uang, tetapi memberi supaya kelak anak-anak itu takut akan Tuhan. Dan ketika dia jadi orang berhasil, ya mereka mengingat bahwa dulu ada guru yang memberikan nilai-nilai kehidupan. Ya, ketika saya dulu di SMP, SMA, di kampus, ya S1, S2, ada begitu banyak pola pikir yang diubahkan karena diajarkan. Dan diajarkannya itu bukan cuma sekali, berulang-ulang. Ya, ya diulang-ulang. Ya. Ketika saya lulus dengan lulusan terbaik, S1, S2, S2 dua lulusan yang terbaik, banyak orang nanya, kok bisa dapat IPK tinggi? Saya bilang, karena saya mau belajar. Ya terlebih daripada belajar yang biasa, belajar langsung daripada Tuhan. Jadi ketika dosen itu ngomong, saya tahu Tuhan lagi ngomong sama saya. Ketika orang ngomong, ya ada teman-teman kasih nasihat, saya tahu Tuhan lagi ngomong sama saya. Itu sebabnya saya memperhatikan dan saya benar-benar mau belajar. Supaya apa? Supaya jadi manusia yang Tuhan mau. Ya, Paulus dalam Filipi 3:17, dalam ayat-ayat juga yang lain, Paulus mendidik dan memuridkan Timotius, anak rohaninya. Paulus
Siapa yang tidak kenal dia? Ya, tokoh yang sangat intelek, tokoh yang disegani di Sanhedrin, tokoh yang diajarkan imam besar Gamaliel, tokoh yang tahu kebenaran. Tetapi ketika berjumpa sama Tuhan, apa yang dia lakukan, dia katakan, apa yang dulu saya anggap sesuatu berarti, sekarang saya anggap sampah oleh pengenalan akan Tuhan. Ya, pendidikan sangat penting. Pendidikan itu nggak harus pendidikan Kristen, ya. Ada yang dipanggil menjadi guru biologi, guru IPA, guru IPS. Jadilah guru yang bukan cuma mengajarkan nilai, bukan mengajarkan pengetahuan saja, tapi mengajarkan sebuah kehidupan. Apa itu kehidupan? School of life, kehidupan yang Yesus jalankan. Ya, yang Yesus ajari dalam kebenaran firman Tuhan. Pasti berbeda yang ditransfer. Ya, yang keenam, family, keluarga. Ya, nggak bisa dipungkiri deh, banyak anak muda broken home, benar nggak? Ya, ada banyak keluarga-keluarga hancur. Ya, itu sebabnya ada orang yang dipanggil untuk keluarga. Ya, itu sebabnya ada banyak bidang-bidang dalam keluarga. Entar psikologi, ya, entar konseling, entar ada edukasi pemahaman, ya, dan sebagainya. Itu udah banyak sekali root-nya di family. Ya, ada nanti dokter juga yang khusus dokter jiwa, dokter spesialis anak dan sebagainya, itu udah banyak sekali ya. Tapi intinya adalah mengenai keluarga itu banyak ya. Nah, bukankah Yosua yang katakan aku dan seisi rumahku akan melayani Tuhan? Ya, bukankah contoh satu tokoh yang bermasalah dalam keluarga? Contoh misalkan Yusuf ya, Yusuf dijual sama saudaranya ya, Yusuf dikira mati ya, karena dia kakak-kakaknya bilang ini sudah mati, sampai orang tuanya sampai kaget ya. Yusuf siapa lagi, Daud, walau ayahku dan ibuku meninggalkan aku, ya, banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab yang bermasalah dalam keluarga. Tetapi bukan menjadi alasan bahwa menjadi broken itu baik, no, enggak, ya. Karena suatu saat ketika engkau memiliki keluarga sendiri, ya, tentu tahu bahwa keluarga itu sangat penting, ya. Ada orang yang dipanggil mungkin seperti Paulus tidak menikah, nggak ada masalah. Tapi kamu kan punya papa mama, bagaimana dengan kehidupan keluargamu? Ya, orang yang concern terhadap hal ini, concernlah terhadap keluarga. Yang terakhir, yang ketujuh, panggilan khusus adalah di government atau pemerintah. Ya, ada begitu banyak lawyer-lawyer. Takut akan Tuhan nggak ya? Atau jangan-jangan di YouTube, waduh, kalau posting-posting hal-hal yang mewah, ya, ada banyak di kursi pemerintahan kita yang korup, ya. Nah, saya mendorong anak-anak muda, anak-anak Tuhan. Ada kok orang-orang Kristen duduk di pemerintahan, ya. Ada orang-orang Kristen yang menerangi bangsa ini, ya. Yusuf menjadi orang dua di Mesir, ya. Dia duduk di pemerintahan Firaun. Daniel di dalam pembuangan, dia menjabat, ya, pejabat tinggi. Sadrak, Mesak, Abednego, ya, duduk di pemerintahan. Ya, siapa lagi? Zerubabel, ya, bahkan Zerubabel merencanakan membangun bait Allah. Ya, ada banyak tokoh-tokoh yang di pemerintahan, ya, jadi orang berhasil. Ya, pada zaman Yesus juga banyak, ya. Misalkan ada panglima tuh yang dia terima mujizat daripada Tuhan, ya, orang-orang Romawi. Ada banyak nggak orang-orang yang takut akan Tuhan di pemerintahan, ya. Jadi saya berdoa kalau salah satu di antara kalian memang Tuhan panggil, kiranya engkau menjadi berkat di bagian situ. Oke. Nah, kita juga mesti tahu bahwa setiap orang punya kecerdasan yang berbeda-beda. Ya, ada orang yang punya kecerdasannya linguistik. Bahasanya bagus, bahasa Inggrisnya bagus,
pendengarannya bagus, ya, lafalnya bagus, sehingga dia bisa dipakai ya untuk public speaking, untuk berbicara, mendengarkan, membaca, menulis ya. Mesti tahu hidupnya kayak gimana ya. Ada yang kecerdasannya logis ya. Dia punya analisis yang hebat, perhitungan hebat ya, terus detail, pemahaman kritis dan sebagainya. Nah, mesti tahu kita yang mana ya. Ada yang kecerdasan spasial atau picture smart ya. Dia biasanya visual ya, visual gambar, udah punya imajinasi, terus dia punya karya-karya, melukis, desain, menciptakan karya dan sebagainya ya. Tuhan pakai. Ada banyak contoh-contohnya ya. Terus ada kinestetik ya, kinestetik yang menggerakkan tubuhnya, tangannya, ya nggak bisa diem gitu, maunya gerak dan sebagainya. Ya suka nari, ya suka olahraga, suka keterampilan, ya Tuhan pakai, ya Tuhan pakai. Ada banyak contoh-contohnya di masa sekarang, ya Lionel Messi dan sebagainya. Ya ada juga yang musical, ya nyanyinya bagus, ciptain lagunya bagus, komposernya bagus. Wah, pokoknya kalau nada disuruh do re mi fa sol la si do nggak pernah fales, ya. Ada juga yang people smart nih, yang kecerdasannya antar pribadi ya, yang mampu bekerja sama, ya, mudah berempati, ya, terus senang gitu, bergaul, ya, ada banyak orang gitu contohnya. Terus juga ada yang self smart gitu ya, memiliki kemampuan memahami sendiri kelemahan diri sendiri ya. Jadi bisa membangun diri, meyakinkan diri ya, terus punya motivasi yang kuat ya, seperti Nick Vujicic dan sebagainya ya. Lalu juga ada yang kecerdasan natural, kemampuan mengenali bentuk alam sekitar nih ya, yang suka traveling-traveling ya, yang suka alam ya. Waduh, pokoknya penyayang binatang, berkebun, wah ini banyak nih. Ya, ada lagi yang seperti itu. Nah, ya. Nah, ya jadi John Maxwell bikin penelitian terhadap 1.500 orang selama lebih dari 20 tahun. Ya, penelitian itu dibagi menjadi 2 kelompok. Ya, kelompok pertama yaitu 83% sampel orang-orang yang mulai jalur hidupnya duit. Money ya, duit ya. Kelompok 2, 17% sampel orang-orang yang mulai jalurnya hidupnya dari talenta atau potensi. Ternyata ditemukan bahwa dari 1.500 orang, ya, ditemukan bahwa ada begitu banyak orang memulai hidupnya dari apa? Dari uang, ya. Dia pikir gini, oh saya dipanggil Tuhan menjadi orang-orang yang bergerak di sosial, ya. Tapi gimana caranya? Saya nggak punya uang, gitu, ya. Jadi dia pikir saya mulai dengan uang dulu deh. Kalau saya mulai dengan uang dulu, uang ada, baru saya akan genapi panggilan itu. Salah. Padahal mulainya itu dari potensi, dari apa yang kita punya, dari talenta di dalam diri kita. Ya, baru rencana Tuhan, panggilan Tuhan akan tergenapi. Jadi melihat dari dalam diri kita nih, kita kenali diri kita dulu nih. Tadi saya udah jelas kecerdasan apa, panggilan apa, ya. Kalau Tuhan taruh di dalam hati kamu dan kamu tahu ini saya bisa di sini, oke, do it. Lakuin. Ya, tapi bukan punya uang dulu. Ya, salah banget. Ya. Oke, love what you do and do what you love. Ya, cintai apa yang kamu lakukan dan lakukan apa yang kamu cintai. Oke ya. Kejadianku begitu spesial, sedemikian spesialnya Tuhan memberikan potensi diri untuk aku kembangkan. Oke, anak muda. Ya, bukan berarti yang tua Tuhan tidak pakai. Ya, Tuhan memakai anak-anak muda. Ya. Yesus pun tergolong umur yang cukup muda, 30 ya, 3,5 tahun dia melayani Tuhan ya, kurang lebih ya. Timotius, Paulus juga, Yusuf, Daud dari pipinya kemerah-merahan ya, banyak Tuhan pakai anak-anak muda. Ya. Yang paling penting adalah sekarang cari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan lakukan panggilan Tuhan dalam kehidupanmu. Ya. Karena percayalah kalau kita berusaha mau jadi orang lain nggak akan pernah bisa.
mau jadi, saya pengen ya jadi seperti kakak itu ya. Panggilan Tuhan dalam kehidupan saya tergenapi. Ya, terus kobarkan semangatmu, kobarkan karunia-karunia dalam kehidupanmu. Apa yang Tuhan percayakan saat ini, walaupun di mata manusia tidak besar, ya, pelayanannya pelayanan belakang layar, ya, itu bagi Tuhan, Tuhan sedang memakai engkau, ya. Bukan apa yang dilihat oleh manusia, tapi apa yang dilihat oleh Tuhan, ya. Tuhan melihat hati, kata 1 Samuel, ya, kepada Daud, ya. Itu yang Tuhan mau. Ya, jadi jangan pernah berhenti ya. Sekarang yang udah desperate, udah putus asa, yang nggak tahu, yang kebingungan, ayo cari Tuhan. Ya, cari Tuhan. Ya, Tuhan memberkati dan Tuhan akan berbicara bagi masing-masing pribadi. Yuk kita bersatu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, setiap tokoh dalam Alkitab Tuhan panggil dengan cara yang berbeda, tujuan yang berbeda, dengan maksud untuk kemuliaan nama Tuhan. Hamba-Mu Tuhan panggil sebagai hamba Tuhan, hanya bisa berdoa untuk anak-anak muda. Kiranya panggilan Tuhan dalam kehidupan mereka menjadi kuat, menjadi berapi-api, sehingga mereka berlari-lari mengejar panggilan itu. Tidak lesu, semangat, dan benar-benar panggilan Tuhan dalam kehidupan mereka menjadi nyata. Setiap hari ajarlah ya Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajarlah kami Tuhan bahwa dunia ini sedang mengalami resesi, sedang mengalami kejahatan yang begitu besar, dan diperlukan anak-anak Tuhan untuk bangkit. Ajarlah ya Tuhan, sehingga semakin hari kami menjadi serupa dengan Yesus. Tolonglah Tuhan, setiap kami, generasi muda, kami percaya akan dibangkitkan oleh Tuhan. Hamba berdoa, pengurapan Tuhan turun, dan setiap kami berjumpa dengan Tuhan, mengalami Tuhan, dan panggilan Tuhan semakin diperteguh, semakin kuat, dan di waktunya, di waktu Tuhan, Tuhan akan mengangkat menjadi kepala dan bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Terima berkat daripada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.